Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau, kekayaan alam, dan penduduk. Tapi, tahukah kamu? Indonesia menjadi negara transit bagi para trafficking dan menempati urutan ketiga di dunia. Lalu, apa itu human trafficking? Human artinya manusia, sedangkan trafficking adalah perdagangan. Jadi, perdagangan manusia adalah adanya transaksi jual beli manusia yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, lembaga, maupun sebuah perusahaan untuk mendapatkan uang. 3 prosedur tindak kriminal trafficking, yaitu proses, cara, dan tujuan. Proses terjadinya perdagangan manusia, perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, penampungan, dan pengiriman. Cara yang digunakan: tipu muslihat, bujuk rayu, menyalahgunakan kekuasaan, penggunaan posisi rentan, jebakan, penculikan, pemalsuan, dan kekerasan. Tujuan tindakan perdagangan manusia: pelacuran, kerja paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, mentransferasi jaringan tubuh, memanfaatkan tenaga seseorang. Dalam kasus human trafficking, hak-hak fundamental dilucuti dari seorang manusia. Kegiatan ini dilakukan untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban di mana tindakan tersebut dimanfaatkan oleh suatu pihak untuk mendapatkan keuntungan secara materi maupun non-materi. Tujuan eksploitasi: eksploitasi tenaga kerja, contohnya perbudakan dan buruh migran. Eksploitasi organ tubuh, contohnya memindahkan atau mentransferasi organ tubuh dan jaringan tubuh. Eksploitasi seksual, contohnya prostitusi, pelacuran, dan pornografi. Biasanya dieksploitasi dalam bentuk apa saja? Anak buah kapal, asisten rumah tangga, pengamen, dan pengemis. Modus operandi: pertama, penculikan bayi, anak, dan gadis remaja. Kedua, bujuk rayu untuk menjadi asisten rumah tangga, tenaga kerja Indonesia, dan pekerja seks komersial. Ketiga, jeratan hutang, jasa, dan balas budi. Keempat, duta budaya dan seni tari. Kelima, adopsi bayi dan anak. Keenam, pengantin pesanan, kawin paksa, dan kawin kontrak. Ketujuh, menggunakan orang dekat, sahabat, atau teman sebaya dalam merekrut korbannya. Kedelapan, perekrutan dengan menggunakan online media seperti Facebook, Twitter, dan chatting online. Modus-modus perdagangan anak. Berikut adalah cara yang dilakukan trafficker secara spesifik. Pertama, pendekatan. Pada awalnya, anak didekati oleh trafficker hingga mereka menjadi merasa nyaman oleh trafficker. Kedua, mencukupi kebutuhan. Pelaku trafficking memberikan segala macam kebutuhan korban seperti pakaian, telepon seluler, uang, makanan, dan lain-lain. Ketiga, memberi minuman. Ketika trafficker memberikan suguhan berupa minuman kepada korban, tanpa disadari oleh korban bahwa minuman tersebut telah dicampuri obat tidur oleh pelaku. Dan yang terakhir, dijadikan pacar. Pada saat ini, banyak sekali terjadi di mana pelaku trafficking menjadikan korban sebagai pacar. Di mana saja dapat terjadi perdagangan manusia: rumah, taman, mal, sekolah, jembatan, dan tempat umum.
Fakta di lapangan. Pertama, anak dijadikan perdagangan. Contohnya, pelacur, asisten rumah tangga, pengamen, pengemis, dan lain-lain. Kedua, pelaku merupakan orang terdekat anak. Contohnya, teman, keluarga, dan orang tua. Ketiga, memberikan iming-iming sebagai umpan. Contohnya, uang, gaji besar, pekerjaan, dan beasiswa ke luar negeri. Korban trafficking lebih banyak mengacu pada anak-anak dan perempuan. Hal tersebut dikarenakan anak-anak dan perempuan adalah makhluk yang rentan terhadap tindak kriminal human trafficking. Dampak pada korban. Pertama, terjangkit penyakit. Kedua, pertumbuhan terhambat. Ketiga, mengalami gangguan mental, trauma, dan hilang ingatan. Keempat, ditolak oleh keluarga. Kelima, dikucilkan. Keenam, kerugian berupa material dan non-material. Dampak pada keluarga. Pertama, mengalami ancaman dari pelaku. Kedua, kehilangan anggota keluarga. Ketiga, menanggung malu dan trauma. Keempat, dikucilkan. Kelima, dipandang rendah. Dan keenam, kerugian secara material dan non-material. Cara-cara penanganan korban. Pertama, identifikasi persoalan dan melakukan terapi, baik berupa fisik, psikis, dan sosial. Kedua, pendampingan dan penguatan melalui shelter atau rumah lindung. Ketiga, memberikan bantuan baik berupa bantuan pendidikan secara formal dan non-formal. Kemudian bantuan berupa hukum dan ekonomi. Keempat, reintegrasi. Reintegrasi adalah mempersiapkan rumah kembali bagi korban, lalu mencari tahu apakah rumah merupakan sumber masalah bagi korban. Apabila rumah merupakan sumber masalah, maka pihak shelter perlu memberi pengasuh sementara bagi korban seperti orang tua asuh. Kelima, evaluasi, yaitu evaluasi selama penanganan korban. Lalu terakhir, monitoring. Monitoring adalah mengadakan tatap muka dengan korban sebanyak 2 minggu, 1 bulan, lalu 3 bulan sekali untuk memastikan korban tidak dieksploitasi kembali. Komunikasi melalui via telepon selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Setelah kita mengetahui informasi-informasi di atas, sekarang waktunya kita untuk nonton bareng. Namaku Flo. Saat ini aku bersekolah di salah satu SMA negeri di Surabaya. Dan aku bersyukur kepada Tuhan karena aku masih diberi kesempatan buat sekolah lagi seperti anak-anak lain. Dari kecil aku tinggal bareng sampai oma. Suatu hari, mama mutusno buat tinggal bareng di kontrakan. Aku mama datang, dia kenal aku kedua orang saudaraku. Namanya Cik Christine sampai Ko Benny. Ko Benny itu kakak yang paling baik sama aku. Kalau aku lagi main sama Koko di kamar, dia selalu meluk terus nyiumin badanku. Aku nggak ada mikir jelek waktu itu, soalnya aku pikir itu wujud ungkapan sayang Koko ke aku. Tapi suatu hari Koko masuk ke kamarku. Waktu itu aku lagi tidur dan nggak ada orang di rumah. Koko bangunin aku terus ngasih aku coklat. Waktu lagi bercanda, dia malah pegang-pegang pahaku. Aku nolak, tapi dia terus berusaha buat nyentuh bagian sensitifku.
lari keluar kamar, tapi dia tetap kejar aku. Aku nggak tahu harus sembunyi di mana lagi. Tiba-tiba Koko datang dari belakang, terus nyeret aku masuk ke kamar. Aku merasa takut banget. Badanku dilempar ke kasur, dan kejadian yang benar-benar nggak tak harapno itu terjadi. Buka halaman 30. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 15. Saya kasih waktu 15 menit. Kumpulkan di depan. Di sekolah aku didudukkan oleh guruku di bangku paling pojok dan paling belakang. Tapi guru SD ku juga ngelakuin hal yang sama tiap dia ngajar dan masuk kelas. Pengen nangis rasanya waktu itu, tapi aku gak mungkin bisa nangis. Aku takut sama guru itu, aku ya takut kalau sampai gak naik kelas. Sakit, malu banget. Kenapa kok bisa hidupku jadi kayak gini? Ada salah satu teman yang aku percayai. Terus dia itu ngasih aku obat penenang. Kata dia, kalau aku minum obat itu, pikiranku tuh bisa rileks dan aku gak perlu kalut lagi. Mama bilang mama udah gak bisa ngerawat aku. Jadi aku dibawa ke panti asuhan supaya aku ada yang ngawasin dan aku bisa belajar di sana. Suasana di panti bikin aku gak betah tinggal di sana. Mereka tuh kasar, selalu nyuruh anak-anak panti seenaknya aja. Cuman gara-gara kita udah dapat upah makan dan nginep selama di panti, para staf dan anak pemilik panti itu selalu nganggap kita sebagai manusia hina. Aku udah muak dengan perlakuan orang panti yang kasar dan seenaknya aja. Jadi aku memutuskan buat bergaul dengan orang-orang luar panti tanpa sepengetahuan orang-orang panti. Dari salah satu temanku, ada satu orang cowok yang aku suka. Namanya itu Rio. Dia itu baik, terus dia perhatian sama aku. Nah dari itu aku ngerasa jadi orang yang dihargai lagi. Udahlah, Flo. Kamu itu benar-benar lagi stres berat, sayang. Aku cuma gak mau kalau cewek yang sangat aku sayang ini jadi banyak pikiran cuma karena masalah seperti ini. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu. Barang yang bisa bikin kamu tenang. Aku jamin, setelah kamu pakai barang ini, kamu bakalan rileks dan gak tegang seperti kayak ini. Enggak ah, aku enggak mau pakai barang aneh-aneh. Tenang sayang, barang ini aman kok. Aku jadi benar-benar canduan waktu itu gara-gara obat yang dikasih ambil. Sampai waktu Rio tahu kalau aku udah addict, dia manfaatkan kondisi. Yo please yo, aku bener-bener butuh obatnya sekarang yo please. Sorry Flo, tapi sekarang aku gak bisa ngasih barang gitu aja ke kamu. Maksud kamu apa yo? Kalau kamu butuh barang itu, ya kamu usaha dulu lah. Aku punya job buat kamu. Gak sulit kok. Cuma nemenin pelangganku di hotel aja. Sebagai imbalannya, aku bakal ngasih barang itu ke kamu. Jahat kamu yo, kamu tega sama pacar sendiri. Terserah apa katamu. Pilihan ada di tangan.
aku nuruti Rio. Soalnya aku butuh banget obat itu. Nah aku tuh gak nyangka ternyata dia itu manfaatin aku ujung-ujungnya. Ya lulus SMP, aku balik pulang ke rumah. Walaupun aku belum sembuh total dan bisa berobat, aku berniat buat bersihin diri. Seminggu tinggal di rumah mama janji mau nyekolahin aku lagi. Tapi beberapa hari kemudian, Koko pulang ke rumah. Dan itu bikin aku ngerasa ketakutan. Aku tahu Koko bakal ngulang kebiasaannya dulu. Dan benar, dia berani masuk kamarku, terus berusaha buat macam-macam lagi ke aku. Tapi untungnya, aku iseng lawan diri. Pas mama pulang, aku langsung lapor ke mama tentang semua perbuatan Koko ke aku. Ya, aku berharap mama bisa marahi Koko. Dan Koko gak bakal ngulangi perbuatan itu lagi. Kamu pergi sana. Tapi aku belum. Tapi ternyata mama malah mihak ke Koko. Aku dimarahi habis-habisan dan diusir dari rumah. Ya aku sedih, aku gak punya tujuan mau kemana. Di tempat kerja, aku punya teman yang baik dan deket sama aku. Dan itu bikin aku nyaman buat cerita ke dia tentang masa laluku. Aku gak tahu kalau ternyata temanku tuh cerita ke istri tentang masa laluku. Dan kebetulan istri itu kerja di lembaga perlindungan anak. Nah, setelah itu aku dikenalin sama Om Yo. Nah, Om Yo ini yang bawa aku buat masuk ke shelter. Nah, semenjak aku di shelter, aku jadi bisa sekolah dan nata hidupku kembali. Semenjak masuk ke shelter, aku berkomitmen buat jadi orang yang lebih baik dan aku ingin nunjukin ke semua orang bahwa aku tuh bisa bangkit dan jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya.